Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Ekasari dengan NIM 0483428229. Semester 4 Prodi Sistem Informasi UPBJJ Palangkaraya. Hari ini saya ingin menjawab dan mengerjakan tugas 2. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya ingin praktek tugas 2 jaringan komputer. Yang pertama kita coba, yang pertama adalah CD. CD digunakan untuk pindah-pindah direktori. Seperti kita coba. Nah, kemudian kalau yang kedua adalah CLS. CLS gunanya untuk menghapus, meng-clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Kemudian yang ketiga, menghapus yang ada di layar. Selanjutnya kita coba yang keempat. Yang keempat, dir ini digunakan untuk menunjuk file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Nah, kemudian kita tekan untuk melanjutkan. Selanjutnya adalah ifconfig. Ifconfig digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, net, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Di sini kita dapat lihat IP address kita, komputer ini, kemudian jaringan, media. Di sini menampilkan Windows IP konfigurasi. Kemudian selanjutnya adalah nomor 6. Kita coba. Nah, yang nomor 6 adalah memberikan informasi hampir sama dengan perintah config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan Windows maupun MAC address yang digunakan. Jadi di sini lebih lengkap karena menampilkan wireless LAN. Jadi di sini diberikannya keterangan seperti tanggal. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita coba yang nomor 7. Nomor 7 ini perintah untuk menampilkan semua bantuan terkait perintah IP konfigurasi. Perintah ini semacam kamus untuk memberikan panduan-panduan jenis-jenis dari IP konfigurasi. Selain itu juga memberikan contoh-contoh pada penggunaannya. Nah, di sini dapat kita lihat nomor 7. Kita close saja ya. Selanjutnya nomor 8, konfigurasi rilis. Jadi di IP konfigurasi rilis ini digunakan untuk melepas atau mereset semua settingan IP address kita. Apabila perintah yang dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali ketika komputer tidak mendapatkan IP address dan DHCipher. Nah, di sini selanjutnya kita jalankan fungsi yang nomor 9. IP configuration renew.
Kalau yang renew ini perintahnya digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adaptor jaringan, di mana koneksi ini dapat mengambil nama koneksi pada spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Nah, di sini dapat dilihat semua. Kemudian kita nomor 10. Display. Nah, yang ini tugasnya adalah menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost. Nah, di sini menampilkan DNS kita. Nah, dapat dilihat ini ada banyak sekali. DNS dan localhost yang koneksi. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 adalah ini ya. Ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS change. Nah, jadi di sini digunakan untuk menghapus atau mengosongkan DNS ya. Kemudian yang nomor 12 ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Nah, selanjutnya kita nomor 13. Nomor 13 yaitu ping. Perintah ping ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan. Jadi di sini ping ini digunakan untuk menampilkan berkas-berkas bantuan kita. Selanjutnya nomor 14 kita nestat. Perintah nestat ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dan komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, nestat ini sama dengan task manager. Nah, jadi task manager yang ada di komputer kita itu hampir sama dengan nestat ini ya. Jika task manager itu menampilkan proses pada aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan nestat ini menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti ID dan portnya. Kemudian yang nomor 15 adalah tracer. Tracer ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini digunakan untuk mengirim pesan ICMP ke tujuan dengan nilai time to live secara meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Selanjutnya adalah path-ping. Path-ping ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Path-ping ini mempunyai sistem kerja yang mirip sama dengan gabungan antara ping dan tracer. Nah, path-ping ini gabungan antara nestat dengan tracer. Kemudian selanjutnya adalah NS lookup. Nah, DNS lookup kita digunakan untuk menampilkan informasi tentang DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Jadi sekarang adalah DNS kita ini ya teman-teman, dengan address kita 192.16.18.1.1. Kemudian adalah nets.
Selanjutnya adalah yang next, nomor 18 adalah next. Next ini gunanya untuk mengubah konfigurasi jaringan komputer dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Nah, route yang digunakan ini untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet untuk router dan gateway. Selanjutnya adalah net. Nah, net ini digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN, apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain. Setiap komputer yang terdaftar di awal dengan garis miring terbalik ganda. Ini menunjukkan UNC dan konvensi penamaan universal. Nah, di sini dapat kita lihat perintah yang sedang aktif dengan LAN. Nah, oke, itulah tadi penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan praktikum 2 ini. Saya mohon maaf. Sampai bertemu di tugas selanjutnya.